Sang jenius arsitek era episode 5. Kejar aku. Serigala angin bersayap ganda itu diselimuti cahaya energi biru hitam, dan dua bilah angin biru melesat dengan kecepatan yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Tepat saat kedua pria berbaju hitam itu hendak mengejar Cui, mereka terbelah dua di udara. Apakah binatang ini sekuat itu? Jangan khawatirkan anak itu untuk saat ini. Kalau kita tidak membunuh serigala ini, tidak akan ada yang bisa lolos hari ini. Serigala angin bersayap meraung dan menerkam bagaikan hantu. Dengan sekali cakar, ia menghancurkan kepala seorang pria berbaju hitam di tempat. Kemudian, ia menerkam pria berbaju hitam lainnya di udara dan mencabik-cabiknya dengan mudah. Membunuh. Sebilah pedang menusuk punggung serigala angin bersayap ganda, tetapi bahkan tidak melukai kulitnya. Sejumlah besar rune mendalam muncul dari tubuh serigala angin bersayap ganda, dan kekuatan yang melonjak tiba-tiba pulih. Pedang panjang itu hancur berkeping-keping, dan pecahan-pecahannya seperti pisau terbang. Semuanya menusuk tubuhnya. Lalu ia ditabrak oleh serigala ajaib dan terlempar 10 meter jauhnya. Pria berpakaian hitam itu benar-benar tercengang. Kita tidak bisa menang. Berlari. Serangan manusia-manusia lemah ini benar-benar membuat serigala angin bersayap yang kejam itu murka. Bagaimana mungkin ia membiarkan mereka pergi? Di bawah gelombang energi Qian, ia menjadi secepat angin. Seperti anak panah yang melesat bolak-balik di udara beberapa kali. Jeritan menggema di hutan, dan daging serta darah berceceran di mana-mana. Tidak ada ketegangan. Orang-orang berpakaian hitam itu musnah seluruhnya. Serigala iblis itu mulai melahap daging dan darah manusia dengan liar. Setelah perutnya kenyang, ia mengendus-endus di hutan dan dua di antaranya malah kabur. Serigala angin bersayap sangat kejam dan tidak pernah melepaskan mangsanya. Jadi ia segera mengikuti aroma tersebut. Ini adalah binatang ajaib yang telah mencapai tingkat ke-9 pemurnian tubuh. Bagaimana Cui bisa menandingi kecepatannya? Serigala angin hitam bersayap itu telah kenyang dan mengejar mangsanya dengan cara yang benar-benar main-main. Ia tidak mengerahkan seluruh kekuatannya dan sengaja tidak mengejar atau membunuh keduanya. Ia hanya sesekali mengeluarkan satu atau dua bilah angin untuk menggoda mangsanya. Ada sorot mata hijau yang jenaka, seolah-olah ia sangat menikmati menyaksikan manusia-manusia yang melarikan diri dengan panik. Rasanya seperti melihat hantu. Binatang astaga ini memperlakukanku seperti mainan untuk kegiatan setelah makan. Bahkan jika sebelumnya ada peluang 20% hingga 30% untuk menang melawan pembunuh berbaju hitam, sekarang peluangnya 0. Sial? Mengapa aku begitu sial? Efek obat pil teratai merah telah hilang sepenuhnya. Rasa lelah yang hebat menyergap Cui, membuat matanya menggelap dan dia hampir pingsan. Mengaum. Serigala angin hitam bersayap ganda kehilangan kesabarannya. Dan dengan raungan rendah dan brutal, energi hijau mengembun di sekujur tubuhnya. Ia melompat bagai anak panah dan menyerbu ke depan, dan niat membunuh yang dingin dan mengerikan menyebar. Oh tidak! Belum bisa berhenti. Cui mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengalirkan energinya, dan rasa sakit yang tajam, seperti api yang membakar, langsung menjalar ke seluruh tubuhnya. Rasa sakit akibat penarikan energi tubuh yang berlebihan ini sungguh tak tertahankan bagi orang biasa. Setiap meridian merasakan nyeri tajam seakan hancur berkeping-keping. Tetapi bersamaan dengan nyeri ini, gelombang kekuatan ajaib muncul dari tubuh yang hampir terkuras. Di bawah batas, ada terobosan yang tak terduga. Namun, Cui tidak bisa bahagia. Di hadapan serigala angin hitam bersayap ganda, perbedaan antara pemurnian tubuh tingkat ketiga dan keempat tidak terlalu jauh. Hidup dan mati hanyalah masalah sesaat. Saat ini, ada genangan air yang menghalangi jalan di depan. Radiusnya sekitar 20 meter, dan di seberangnya ada sebuah gua. Mustahil untuk melompati genangan air, dan tidak ada waktu untuk mengambil jalan memutar. Cui menggertakkan giginya dan melompat. Dengan suara cipratan keras, mereka berdua jatuh ke air es. Serigala angin hitam bersayap mengikuti dari belakang, mengumpulkan kekuatannya untuk melancarkan serangan mematikan. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh dari gua di seberang kolam. Mendesis. Ada makhluk yang terganggu. Serigala angin hitam bersayap itu segera menghentikan gerakannya karena takut, perlahan melangkah mundur, melengkungkan punggungnya, memamerkan giginya dan menggeram, menatap gua dengan dua mata hijaunya, seolah menghadapi musuh besar. Seekor ular piton merah darah sepanjang 15 meter perlahan muncul, dengan pola-pola indah di sekujur tubuhnya. Sisiknya yang berwarna merah darah berkilau dan halus, berkilauan di bawah sinar matahari, seolah-olah diukir dari batu rubi. Di kepalanya yang besar dan ganas, terdapat tanduk hitam, membuatnya tampak agung. Ular piton bercorak darah. Cui sedang berendam di air dingin yang membekukan. Saat melihat makhluk ini, raut wajah ngeri terpancar di wajahnya. Ini adalah binatang ajaib yang memiliki kesempatan untuk berevolusi menjadi naga. Ular piton berurat darah biasa tidak memiliki tanduk. Ketika satu tanduk tumbuh, itu juga menandakan selesainya evolusi yang krusial. Yang terlemah memiliki kekuatan yang setara dengan seorang biksu manusia di alam kebangkitan jiwa.
Alam ular piton berurat darah lebih tinggi daripada serigala angin hitam bersayap, tetapi karena baru saja menyelesaikan transformasinya, ia berada dalam kondisi yang sangat lemah. Alamnya telah mencapai tingkat pertama kebangkitan jiwa, dan kekuatan tempur sejatinya mungkin berada di puncak tingkat ke-9 pemurnian tubuh. Dua manusia lemah, terjepit di antara dua binatang buas yang berbahaya, berada di ujung tanduk antara hidup dan mati. Pikiran Meng Yingying kosong dan ia menutup matanya dengan putus asa. Semuanya sudah berakhir, ia benar-benar mati. Mengaum. Mendesis. Akan tetapi, setelah serigala dan ular piton itu bertemu, mereka mengabaikan kedua manusia lemah itu dan malah saling menatap serta meraung protes, tampak sangat tegang. Cara Warcraft tumbuh sangat kejam, dan kesadaran teritorialnya juga sangat kuat. Serigala angin hitam bersayap adalah binatang ajaib tingkat rendah, dan hanya dengan melahap daging dan darah binatang ajaib tingkat tinggi ia dapat berharap untuk berevolusi lebih lanjut. Bukankah ular piton berurat darah yang sangat lemah ini merupakan kesempatan sekali seumur hidup? Ular piton berurat darah adalah makhluk yang ganas dan arogan. Ketika serigala angin hitam bersayap menerobos wilayahnya, terutama setelah mengetahui niat pihak lain, ia secara alami menjadi marah. Pikiran Chu Yi tergerak. Jika kedua orang itu bisa bertarung, mungkin ada secercah harapan. Masalahnya, Warcraft bukanlah makhluk bodoh yang tidak punya otak. Pertempuran semacam ini, di mana kekuatan tempurnya setara dan tidak ada pihak yang memiliki keunggulan absolut, umumnya sulit untuk dilawan. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, serigala angin hitam bersayap ganda pasti akan mundur atas inisiatifnya sendiri. Ini tidak akan berhasil. Peluang itu cepat berlalu. Daripada duduk dan menunggu kematian, mengapa tidak mengambil risiko? Chu Yi tiba-tiba mengeluarkan jimat, yang langsung mengaktifkan teknik jimat tingkat 1, pengikatan air. Ular piton berurat darah itu sama sekali tidak siap dan tiba-tiba terjerat oleh 4 semburan air. Chu Yi tentu saja tidak menyangka akan melukainya, tetapi itu cukup untuk mengalihkan perhatian piton bercorak darah, dan kekuatan jimat itu juga dapat memengaruhi mobilitasnya. Tahukah Anda, ketika dua tuan sedang bertarung, gangguan atau kelemahan sekecil apapun dapat dimanfaatkan oleh pihak lawan. Chu Yi ingin menciptakan celah agar serigala angin hitam bersayap ganda yang ragu-ragu melihat peluang. Begitu serigala angin hitam bersayap ganda bergerak, ular piton bercorak darah pasti akan melawan, dan pertempuran besar tak terelakkan. Tentu saja, melakukan hal itu sangat berisiko. Bagaimana jika serigala angin hitam bersayap tidak memanfaatkan kesempatan itu? Bagaimana jika serigala angin hitam bersayap tidak sempat bereaksi? Bagaimana jika ular piton bergaris darah marah dan membunuh mereka berdua terlebih dahulu? Meskipun ini adalah pertaruhan, Chu Yi tidak punya pilihan. Untuk mencapai tujuan itu, ia menghabiskan sisa tenaganya dan segera tenggelam ke dalam kolam yang dalam. Ah! Chu Yi. Meng Yingying buru-buru melompat ke air untuk menyelamatkan orang tersebut. Ular piton berurat darah itu sangat marah. Ia berdiri tegak, dan aliran energi merah darah berkumpul di atas kepalanya, tepat saat ia hendak berubah menjadi kilat merah dan melesat ke arah mereka berdua. Nyawa kedua pria itu berada di ujung tanduk dan mereka akan dibunuh. Bang! Bang! Dua bilah angin hijau yang kuat bertiup dan menghantam tubuh ular piton berurat darah itu dengan keras, merobek sebagian besar sisiknya di tempat dan menimbulkan dua luka yang dalam. Mengaum. Serigala angin hitam bersayap itu terbang ke udara dan menerkam dengan kekuatan guntur. Ular piton berurat darah itu meraung marah, melepaskan diri dari ikatan air yang rapuh, dan melepaskan 3 atau 4 petir merah dari tanduknya, yang semuanya melesat ke arah serigala angin hitam bersayap di udara. Serigala angin hitam bersayap ganda menghindari beberapa serangan, dan serangan terakhir mengenai sayap kirinya, menyebabkannya jatuh dari udara. Ular piton bercorak darah itu menerkam ke depan. Serigala angin hitam bersayap ganda melawan dengan berani. Ledakan. Kedua monster itu bertabrakan dengan hebat. Perang Warcraft yang mengerikan akan segera pecah. Kemanapun ia lewat, tanah dan bebatuan hancur, rumput dan pepohonan tumbang. Suaranya mengerikan dan membuat orang-orang gemetar ketakutan. Meng Yingying memanfaatkan kesempatan itu untuk menyeret Chu Yi ke darat dan menyembunyikannya di balik batu besar berlumut. Dengan panik, ia meremas dada Chu Yi, memaksa Chu Yi memuntahkan isi perutnya. Apa kabar? Wajah Chu Yi memucat. Ia melambaikan tangannya dan berkata, itu hanya efek samping. Tidak ada yang serius. Kau pintar sekali. Di saat kritis ini, kau malah memancing perkelahian di antara mereka. Sepertinya kekuatan mereka hampir sama, jadi mereka berdua pasti akan terluka. Dengan begini, kita punya kesempatan untuk kabur. Meng Yingying basah kuyup, pakaian sutra tipisnya melekat erat di tubuhnya, memperlihatkan dadanya yang montok, pinggang ramping, dan bokongnya yang bulat. Chu Yi tersenyum pahit tidak semudah itu. Warcraft dapat bertahan hidup di hutan yang kejam, dan jelas bukan orang bodoh yang impulsif. Kelangsungan hidup selalu menjadi yang utama, sedangkan evolusi dan reproduksi adalah yang kedua. Membiarkan kedua belah pihak menderita kerugian bukanlah tindakan yang bijaksana. Jika hal ini benar-benar terjadi,
Pihak yang lebih lemah pasti akan memilih untuk melarikan diri demi menghindari cedera serius atau kematian. Chuyi mendongak. Di dalam dada gadis kecil itu, 2 ekor kelinci giok seputih salju meneteskan tetesan air kristal, yang mengalir perlahan ke jurang tak berdasar. Godaan yang kuat membuat darah orang-orang mendidih. Chuyi tak lupa menggodanya. Ingat, kali ini akulah yang tidak meninggalkanmu, tidak menyerah padamu, jadi kau menyelamatkan hidupmu. Jika kau bisa kembali hidup-hidup kali ini, aku tak akan meminta banyak. Beri aku saja beberapa ratus ribu atau bahkan beberapa ratus ribu koin emas. Soal menawarkan tubuhmu kepadaku, aku juga akan mempertimbangkannya. Bah, sudah selarut ini, dan kau masih saja jahat. Meng Yingying hendak menggendong Chuyi di punggungnya. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau kita manfaatkan fakta bahwa mereka belum memutuskan siapa yang akan menang dan aku akan menggendongmu pergi dari sini? Tidak. Chuyi menggelengkan kepalanya dan berkata, waktunya tidak cukup. Kita tidak bisa pergi jauh. Apa yang harus kulakukan? Apa aku benar-benar akan mati di sini? Chuyi menunjuk ke suatu arah dan berkata, bantu aku pergi ke hutan di sana. Jangan banyak bertanya dulu. Cepatlah. Meng Yingying segera menggendong Chuyi di punggungnya dan berlari ke dalam hutan secepat mungkin. Arah ini menghadap gua ular piton berurat darah. Saat ini, kedua monster itu sedang bertarung sengit di depan. Pegang jimat kelumpuhan. Chuyi menyodorkan jimat ke tangan Meng Yingying. Jika serigala angin hitam bersayap ganda mencoba melarikan diri, kau akan mengaktifkan jimat itu untuk menahannya. Serigala angin hitam bersayap ganda pasti akan lolos? Tentu saja mereka akan mundur. Ini wilayah ular piton bergaris darah. Mereka tidak punya cara untuk mundur. Jadi mereka akan bertarung sampai mati. Setelah pertempuran mencapai titik buntu, kedua serigala angin hitam tidak akan bertarung sampai mati. Jadi mereka pasti akan mundur. Kita ingin melihat hasil di mana kedua belah pihak menderita kerugian, jadi kita tidak boleh membiarkan salah satu dari mereka lolos hidup-hidup. Apakah ini benar atau salah? Bisakah Chuyi meramal masa depan? Tepat ketika Meng Yingying agak skeptis. Setelah beberapa menit pertempuran berdarah, serigala angin hitam bersayap dua itu mulai mundur. Ia menembakkan beberapa bilah angin ke arah ular piton bercorak darah, lalu berbalik dan melarikan diri ke arah yang berlawanan. Sekarang, cepat. Jimat itu diaktifkan, jimat itu terbakar, dan seberkas cahaya abu-abu yang tak mencolok melesat ke atas. Serigala angin hitam bersayap ganda bereaksi cepat dan langsung menghindar, tetapi tetap terkena serangan di kaki belakangnya. Ia langsung kehilangan mobilitasnya dan ditangkap oleh ular piton berurat darah. Ledakan. Tubuh panjang ular piton itu langsung melilit serigala raksasa. Serigala angin hitam bersayap melawan balik dengan taringnya, dan kedua binatang buas itu pun saling bergulat. Pertarungan sengit kembali terjadi dan menemui jalan buntu. Bersembunyi. Keduanya bersembunyi di semak-semak selama sekitar 5 atau 6 menit, dan raungan marah kedua monster itu terus terdengar di telinga mereka. Tiba-tiba, tidak ada gerakan. Apakah pertempuran sudah berakhir? Meng Yingying sangat gugup. Ia menjulurkan kepalanya dengan hati-hati dan melihat darah serta sisik-sisik yang pecah berserakan di tanah. Bisa dibayangkan betapa brutalnya pertempuran itu. Kedua monster itu tergeletak di tanah penuh luka. Ular piton bercorak darah itu melilit tubuh serigala angin hitam bersayap ganda dengan erat, hampir meremukkan semua tulang serigala raksasa itu. Serigala angin hitam bersayap ganda itu menggigit tubuh ular piton raksasa itu dengan giginya dan bahkan mengeluarkan semua organ dalamnya. Kedua monster itu hanya tergeletak tak bergerak. Mata Meng Yingying perlahan terbuka lebar. Mustahil. Binasa bersama. Setelah beberapa menit, kedua monster itu masih tidak bergerak. Mereka benar-benar mati bersama. Meng Yingying meraih lengan Chuyi dan berteriak, wow! Kedua orang ini mati, aku benar-benar aman. Kekaguman Meng Yingying terhadap Chuyi tiba-tiba meningkat ke tingkat pemujaan. Situasi yang sangat berbahaya. Tautan yang sangat berbahaya. Setiap menit dan setiap detik adalah masalah hidup dan mati. Tetapi Chuyi tetap tenang dari awal hingga akhir. Secara akurat memprediksi setiap kemungkinan dan akhirnya menemukan secercah harapan dari celah-celah. Siapa lagi yang bisa melakukannya? Chuyi berhasil. Meng Yingying cepat berkata, ayo pergi. Chuyi memukul kepala Meng Yingying tanpa ragu bodoh. Apa kau akan bersikap adil padaku dengan pergi begitu saja? Sudah terlambat untuk mendapatkan bahan-bahan ini. Setidaknya gali inti binatang itu. Oh ya, saya hampir lupa karena saya begitu bahagia. Beast Peel adalah sumber kekuatan Warcraft dan merupakan material yang sangat berharga. Betapa berharganya inti binatang dari kedua monster ini. Meng Yingying bertindak cepat. Permukaan kedua pil binatang itu dipenuhi pola-pola rumit, dan dipenuhi fluktuasi Yuan Li yang kuat. Di antara keduanya, pil binatang dari ular piton bercorak darah secerah darah, dan energinya lebih murni. Raungan ular piton itu samar-samar terdengar, dan dipenuhi aura yang menakutkan. Jiwa binatang. Jiwa binatang adalah sesuatu yang sangat berharga. Hal semacam ini hanya dapat dipadatkan di inti binatang Warcraft di atas level 2. Ketika Warcraft mati,
Jiwa binatang di inti binatang akan menghilang paling lama dalam seminggu, dan akan menjadi inti binatang biasa. Oleh karena itu, tidak mudah untuk melestarikannya, dan harga pasarnya sangat tinggi. Chu Yi mengangguk puas. Jiwa binatang ini memiliki kegunaan khusus baginya. Aku tidak bisa berjalan sekarang. Tolong bantu aku ke gua di depan untuk beristirahat. Chu Yi benar-benar tidak tahu bagaimana mengeja kata sopan. Ia berinisiatif merangkul bahu Yinging dan menyandarkan sebagian besar tubuhnya ke tubuhnya. Orang jahat ini. Meng Yinging sedikit tersipu dan bergumam dalam hati. Karena kau pasien, aku akan membiarkanmu memanfaatkannya kali ini. Ia membantu Chu Yi dan mereka perlahan berjalan masuk ke dalam gua. Baunya sangat menyengat, dan tanah dipenuhi puing-puing dan relik, termasuk banyak senjata dan baju zirah yang rusak. Pada saat ini, sebuah mata air aneh mulai terlihat. Batu-batu di sekeliling mata air itu semuanya berwarna merah cerah, dan air mata air itu juga berupa cairan merah cerah, seperti darah, dengan beberapa gelembung keluar samar-samar, tetapi ada aroma segar yang menyebar, yang membuat udara di dalam gua jauh lebih baik. Lebih dari 10 tanaman obat berharga tersebar di sekitar kolam, termasuk Ganoderma darah berusia seabad, ginseng berpola naga berusia seabad, dan rebung kristal ungu berusia seabad. Meng Yinging tidak dapat menahan rasa gembiranya ya Tuhan. Banyak sekali ramuan ajaib. Meng Yinging hanya bisa mengenali 1 atau 2 dari tanaman obat ini. Semuanya adalah harta karun yang tak ternilai. Bahkan jika ia mencari di seluruh pasar tanaman obat kota Tianan, akan sulit menemukan satu pun. Semua itu adalah harta karun yang hanya bisa ditemukan secara kebetulan. Dilihat dari kualitas bahan-bahan obat ini, usianya sedikitnya 2 atau 300 tahun, dan khasiat obatnya pasti sangat kuat. Setiap tanaman herbal setidaknya dapat meningkatkan hasil budidaya Anda beberapa tahun. Mereka yang selamat dari bencana besar pasti akan diberkati di masa depan. Hasilkan banyak uang. Saya benar-benar menghasilkan banyak uang kali ini. Meng Yinging meraih Chu Yi dan berteriak kegirangan. Kau melihatnya? Kau melihatnya? Ada harta karun di sini. Chu Yi mengabaikan ramuan itu. Dia berjalan selangkah demi selangkah menuju air mancur darah. Aku sangat beruntung. Mata Chu Yi semakin panas ini adalah mata air kehidupan. Hutan dan padang rumput, tempat-tempat yang penuh kehidupan ini, sekecil puluhan mil dan seluas ribuan mil. Kehidupan di seluruh rentang tersebut, berkat suatu kesempatan khusus, akan melahirkan mata air spiritual, yang merupakan sumber kehidupan. Sumber kehidupan adalah anugerah alam. Ini adalah sanatorium alami. Air pegunungan ini tidak memerlukan pengolahan apapun dan dapat langsung digunakan untuk menyembuhkan luka, mendetoksifikasi, dan menghilangkan rasa lelah. Ketika Warcraft menempati mata air kehidupan, betapapun parahnya cederanya, selama masih hidup, ia dapat berlari ke mata air tersebut untuk berendam, dan cederanya akan pulih dengan sangat cepat. Berendam dalam mata air panas dalam jangka panjang dan berulang dapat memperkuat kebugaran fisik dan meningkatkan kultivasi biksu secara signifikan. Inilah efek ajaib dari air mancur kehidupan. Manusia telah menguasai sumber kehidupan dan memanfaatkan mata air tersebut sebagai bahan untuk memurnikan obat-obatan. Efek obat-obatan restoratif yang dimurnikan darinya seringkali meningkat pesat. Menurut Chu Yi, energi mata air kehidupan ini tidak begitu kuat, tetapi di tempat seperti kota Tianan, itu pasti merupakan sumber daya berharga yang akan diperebutkan oleh semua kekuatan besar. Kenapa airnya merah? Menyeramkan. Meng Yinging terpesona oleh sekitar selusin tanaman obat, jadi dia tidak terlalu memperhatikan air mata air aneh itu. Ular piton bergaris darah telah bersembunyi di dalam gua selama puluhan tahun. Setiap kali terluka parah, ia menggunakan mata air untuk menyembuhkan diri. Selain itu, setiap kali berganti kulit dan berevolusi, ia melakukannya di mata air, yang menyimpan banyak saripati ular piton bergaris darah. Meng Yinging menemukan beberapa pasang kulit ular piton merah di dalam air. Apa yang dikatakan Chu Yi benar sekali. Sepertinya monster itu benar-benar berlatih di dalamnya. Chu Yi mulai melepas celananya. Meng Yinging menutup matanya karena takut bajingan. Apa yang kau lakukan? Ayo mandi air panas. Acara macam apa ini? Kenapa kamu masih mandi air panas? Mata air ini tidak hanya memiliki khasiat penyembuhan, tetapi juga mengandung darah naga yang limpah, yang secara efektif dapat meningkatkan kebugaran fisik, membersihkan meridian dan sumsum tulang, serta meningkatkan bakat Anda. Bakat Anda sangat buruk, dan mencucinya akan memperbaikinya. Bah! Hentikan sekarang juga. Dasar tak tahu malu. Bagaimana bisa kau melepas bajumu di depan perempuan? Apa kau tidak malu? Chu Yi berkata dengan serius, itu tidak benar. Ketika orang datang ke dunia ini, mereka sudah telanjang. Aku hanya kembali ke wujud asliku. Apa yang perlu dipermalukan? Omong kosong macam apa ini? Meng Yinging merasa seperti hendak meledak amarahnya. Chu Yi melanjutkan sambil melepas pakaiannya, kesadaranmu sedang tidak baik. Pikiranmu penuh dengan hal-hal kotor dan tidak senonoh, jadi kau merasa malu. Lihat aku, pemuda yang begitu polos. Bahkan jika kau melepas semua pakaianmu dan berdiri di hadapanku, aku tidak akan berkedip.
Kalau kau tidak percaya, kau bisa mencobanya. Meng Yingying sangat marah kamu cuma mengarang cerita. Dasar bajingan. Lihat, kita baru saja melewati hari yang berat, dan akhirnya punya kesempatan untuk bersantai. Mata air ini sudah cukup besar. Bagaimana kalau kita berendam bersama? Saling menggosok punggung dan memijat. Bukankah menyenangkan? Seorang perawan cantik hampir telanjang. Kenapa kau begitu duniawi? Bah, berharap saja. Aku tidak mau membiarkan orang jahat sepertimu lolos begitu saja. Meng Yingying sangat tergoda oleh kemampuan pemandian air panas untuk meningkatkan kondisi fisiknya, tetapi kata-kata pria ini terlalu vulgar. Kamu masih perawan? Aku masih perawan. Lagi pula, tidak akan ada yang percaya padamu. Kamu jahat sekali, entah sudah berapa banyak gadis yang kamu tipu. Cepat berendam, aku akan datang setelah kamu selesai berendam. Gadis kecil itu tersipu dan lari terbirit-birit karena sangat malu. Aduh, gadis ini tidak bisa melepaskannya dan butuh bimbingan. Chuhui sama sekali tidak peduli. Dia segera melepas pakaiannya dan berbaring di dalamnya keren banget. Sensasi sedikit geli menjalar ke seluruh tubuh. Energi kehidupan yang melimpah di mata air dengan cepat memperbaiki kerusakan, memungkinkan tubuh yang kelelahan untuk pulih dengan cepat. Dari kondisi kelelahan ekstrim dan penarikan berlebihan yang ekstrim, tubuh dengan cepat pulih ke kondisi terbaiknya. Seluruh prosesnya terasa sangat nyaman. Darah naga juga meresap ke dalam tubuh sedikit demi sedikit dan mulai memperbaiki kondisi fisik. Peningkatan kekuatan fisik. Kekuatan gaya unsur meningkat. Efeknya hampir seketika. Bakat tubuh ini tidak tinggi, tetapi Chuyi tidak terlalu memperdulikannya. Bakat tidak statis, ia dapat ditingkatkan melalui berbagai metode, seperti kolam mata air kehidupan yang berisi darah naga ini. Setelah berendam selama sekitar 1 jam, energi saya terisi kembali sepenuhnya, kekuatan fisik saya pulih sepenuhnya, dan kekuatan saya mencapai puncak level keempat. Tulang, meridian, daging, dan darah Chuyi semuanya telah diperkuat oleh darah naga, yang dapat dikatakan sebagai transformasi lengkap. Terobosan lainnya. Hanya dalam 2 jam, Chuyi mencapai 2 peningkatan signifikan berturut-turut. Ramuan spiritual apapun di sini dapat membantu seseorang meningkatkan kultivasi dan dengan mudah mencapai pemurnian tubuh tingkat kelima. Kalau begitu, bukankah mudah mengalahkan si brengsek Yihan itu? Yingying, giliranmu. Chuyi merasa tidak efektif jika terus berendam. Jadi dia memanggil Meng Yingying. Meng Yingying berjalan menuju mata air spiritual dengan sedikit malu. Ia tiba-tiba berbalik, mengayunkan tinjunya dengan ganas, dan berkata dengan nada mengancam, dengarkan aku. Kalau kau berani mengintip saat aku mandi, aku akan mencungkil matamu. Wanita memiliki hati yang paling kejam. Chuyi pergi tanpa daya. Melihat Chuyi pergi dengan marah, Meng Yingying merasa sedikit bersalah. Apa sikapku terlalu kasar? Ia menggaruk kepalanya dengan kesal, tetapi tak bisa berbuat apa-apa. Pria ini tipe yang akan marah jika ia tidak memperlakukannya dengan kasar. Bisa-bisa ia malah berbuat jahat. Meng Yingying menanggalkan pakaiannya, dan tubuhnya yang anggun dan menggoda berjalan sedikit demi sedikit ke dalam air mata air hangat. Chuyi baru saja berendam di mata air ini. Saat memikirkan hal ini, jantungnya tiba-tiba berdebar kencang, seperti rusa yang berlarian di jalurnya. Ia merasa sedikit malu, sedikit canggung, dan juga sedikit bersemangat. Membenci. Bagaimana mungkin aku memikirkan hal seperti itu? Meng Yingying segera menjernihkan pikirannya dari pikiran-pikiran yang mengganggu, mulai merilekskan tubuhnya, dan sepenuhnya menikmati prosesnya. Meskipun pria itu biasanya sangat serius, apa yang dikatakannya selalu dapat diandalkan. Sumber kehidupan sungguh memiliki kekuatan yang luar biasa. Esensi darah naga yang terkandung di dalamnya pasti merupakan obat yang mujarab untuk meningkatkan kebugaran fisik. Alasan mengapa sekitar selusin herba spiritual di sekitar sini begitu berharga, adalah karena mereka dapat meningkatkan kultivasi. Namun, mata air spiritual ini dapat secara langsung meningkatkan kebugaran fisik. Dalam arti tertentu, bantuan mata air spiritual ini kepada Meng Yingying lebih besar daripada gabungan semua herba spiritual. Terlebih lagi, mata air kehidupan itu sendiri juga memiliki efek meningkatkan kekuatan. Meng Yingying sudah memiliki kekuatan puncak tingkat keempat. Ketika sejumlah besar darah naga yang mengandung kekuatan esensi mengalir ke tubuhnya di bawah pengaruh mata air kehidupan, membersihkan sumsum tulangnya dan memperkuat meridiannya, kekuatannya berhasil menembus ke tingkat kelima. Terobosan lainnya. Ini seperti mimpi. Meng Yingying begitu gembira hingga matanya hampir dipenuhi air mata. Namun, pada saat itu, Meng Yingying tiba-tiba merasakan sesuatu yang dingin mengalir melalui air, berenang melewati pahanya. Ia begitu ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Ia menundukkan kepala dan melihat ke dalam, dan matanya tiba-tiba terbelalak. Wah! Tolong! Ada monster! Chuyi segera bergegas masuk. Apa yang terjadi? Di dalam gua yang gelap, cahayanya tak terlalu terang. Seorang gadis cantik berdiri dari mata air. Kulitnya sehalus krim, bahunya sehalus satin, dan dadanya yang montok hampir tertutupi oleh rambutnya yang basah. Namun,
Samar-samar terlihat puncak-puncak yang menjulang tinggi dan jurang-jurang yang tak berdasar. Keduanya saling berpandangan. Ah, penipu. Gadis itu berteriak karena malu dan marah. 10 menit kemudian, Cui keluar membawa seekor ular piton merah muda, setebal sekitar 2 jari dan panjangnya kurang dari 2 meter, tetapi kepalanya benar-benar rata. Yang ditemui menginging di mata air roh adalah seekor ular piton muda. Pelakunya telah dieksekusi. Kamu, bagaimana kamu membunuhnya? Mungkin karena mata air spiritual, kulit menginging menjadi lebih putih dan halus, dengan rona merah yang masih tersisa di pipinya. Matanya sedikit mengelak saat ia bergumam, ini anak monster yang sangat hebat. Jika kau melatihnya, setidaknya ia akan mencapai tingkat ke-9 pemurnian fisik. Sayang sekali jika membunuhnya. Cui berkata dengan raut wajah yang buas dan ganas, CK, jangankan ular piton nyamuk darah, sekalipun itu naga sungguhan, kalau berani mengintip Nona Yinging kita sedang mandi, kepalanya pantas dihantam. Tapi ngomong-ngomong, orang ini mungkin sudah berendam di mata air sejak lahir. Sup ular yang dibuat darinya pasti sangat bergizi. Meng Yinging melotot ke arahnya, kau lihat tubuhku telanjang, tapi aku belum lihat kau meledakkan kepalamu sendiri. Bagaimana mungkin ini sama? Aku bergegas menyelamatkan seseorang dalam situasi yang sulit. Hatiku murni dan polos, dan langit dan bumi bisa menjadi saksinya. Lagi pula, ini pertama kalinya dalam hidupku aku melihat seorang gadis mandi, dan aku menghancurkan reputasiku yang polos di depanmu. Tidak apa-apa jika kau tidak mengganti rugi atas hilangnya reputasiku, tapi kau tidak bisa membalikan keadaan dan menyalahkanku. Mata gadis kecil itu penuh amarah dan hampir menyemburkan api. Jadi, kamulah yang menderita? Tidak apa-apa. Mengalami kehilangan itu berkah. Aku sudah terbiasa. Cui melihat raut wajah gadis itu yang marah dan segera mengubah nadanya. Berkata, jangan terlalu bersemangat. Sebenarnya, aku tidak melihat seluruh tubuhnya, hanya bagian atas tubuhnya. Bentuk tubuhmu memang bagus. Teruskan kerja bagusmu. Wow, aku sangat marah. Aku akan melawanmu. Meng Yinging menerkam Cui seperti anak singa yang marah, dan mencakar wajahnya dengan ganas menggunakan cakarnya. Cui memohon belas kasihan lagi dan lagi. Keduanya mencapai kesepakatan. Meng Yinging mengancam dengan keras, apa yang baru saja terjadi sudah diketahui langit, bumi, kau, dan aku. Jika kau berani memberitahu siapapun, aku akan melawanmu sampai mati. Cui menyentuh wajah tampannya yang penuh goresan, mendesah dan berkata, oh, itu rusak. Meng Yinging terkekeh, menutup mulutnya dengan tangan, lalu mengangkat kepalanya penuh kemenangan. Senang rasanya tahu betapa hebatnya dirimu. Kita lihat saja nanti, apa kau berani bertingkah seperti anak manja. Baiklah, ayo kita petik semua ramuan spiritual dan cepat pulang. Kau sudah menghilang seharian, dan adikmu pasti sangat khawatir. Cui dengan patuh pergi mengambil ramuan itu. Meng Yinging tanpa sadar menegakkan dadanya. Dulu ia merasa dadanya terlalu besar dan merepotkan, dan ia sering berdoa dalam hati agar dadanya tidak membesar. Namun kini berbeda. Ia tiba-tiba merasa sangat bangga dan bahagia. Apakah Cui menyukai tipe ini? Tetapi masih ada sedikit kesenjangan antara aku dan saudara perempuanku. Meskipun rangkaian pertemuan ini sangat berbahaya, hasil panennya juga cukup melimpah. Ramuan obat ini saja bernilai puluhan ribu koin emas. Sayang sekali bangkai serigala angin hitam bersayap dan ular piton bergaris darah tidak bisa dibawa pergi. Kalau tidak, bahan-bahan itu pasti bernilai ribuan atau bahkan puluhan ribu koin emas. Kota Tianan. Di depan gerbang rumah keluarga Meng, beberapa gerobak hewan yang tidak dikenal terparkir. Ada kereta binatang yang sangat mewah dengan bendera bermotif naga dan elang di atasnya. Meng Yinging menatap bendera naga elang untuk waktu yang lama. Ini adalah simbol Universitas Zhongzhou. Cui bertanya dengan rasa ingin tahu, apa itu Zhongzhou College? Kau bahkan tidak tahu ini? Dasar orang desa. Meng Yinging tak pernah melewatkan kesempatan untuk membenci Cui. Zhongzhou College adalah perguruan tinggi terbesar di Zhongzhou, dan persyaratan penerimaannya sangat ketat. Sejauh ini, hanya ada 20.000 mahasiswa, dan di antara mereka banyak yang ahli, dan status mereka sangat dihormati. Mahasiswa dan serikat mahasiswa memiliki beberapa kemiripan dalam beberapa hal. Mereka adalah organisasi semi-resmi yang didirikan dengan dukungan kerajaan, dan kas negara mengalokasikan dana setiap tahun untuk mendukung perkembangan mereka. Tentu saja, kerajaan tidak dapat memberikan dukungan tanpa syarat. Organisasi-organisasi ini perlu menciptakan nilai yang sepadan. Serikat-serikat besar menciptakan nilai dalam penelitian akademis. Misalnya, serikat apoteker mengembangkan berbagai formula ramuan setiap tahun, dan serikat ahli jimat menciptakan berbagai jimat baru setiap tahun, DLL, untuk meningkatkan kekuatan lunak kerajaan. Setiap perguruan tinggi berfokus pada pengembangan bakat seni bela diri. Setiap tahun, sejumlah besar jenius direkrut ke dalam sistem militer dan politik kerajaan, terutama untuk melatih para prajurit yang luar biasa, sehingga meningkatkan kekuatan keras kerajaan. Satu di bidang sastra dan satu di bidang bela diri. Mereka saling melengkapi dengan sempurna.
Sekelompok wajah asing namun familiar datang ke keluarga Meng Bibi ke-6, paman ke-4, istri sepupu, bibi, dan semua kerabat. Begitu Meng Yinging kembali, ia langsung menarik perhatian. Itu Meng Yinging. Aku penasaran, tingkat kultivasinya sudah sampai mana. Aku belum melihatnya selama beberapa tahun, tapi dia terlihat semakin cantik. Apa gunanya cantik? Kamu cuma pecundang. Kamu cuma bergantung pada adikmu. Kalau tidak, bagaimana mungkin kamu bisa punya status seperti ini? Benar. Kalau saja dia tidak mendapat dukungan Meng Qingwu, apa dia masih mau menjalani kehidupan terhormat sebagai seorang wanita muda sekarang? Aku khawatir dia sudah menikah dengan keluarga lain dan menjadi selir sejak lama. Benar sekali, benar sekali. Semua orang membicarakannya secara pribadi. Dia sama sekali tidak menyembunyikan sarkasme dan penghinaan di matanya. Kerabat-kerabat ini biasanya tidak berinteraksi satu sama lain. Jadi mengapa mereka semua ada di sini sekarang? Meng Yinging penuh kecurigaan dan memutuskan untuk bertanya kepada saudara perempuannya untuk klarifikasi. Suasananya tidak tepat? Siapa peduli? Urus saja urusanmu sendiri. Cui berganti pakaian dan pergi beristirahat sebelum pantatnya terasa hangat. Kapan? Kapan? Lonceng yang jelas berbunyi, memberi sinyal kepada semua orang untuk berkumpul. Sudah waktunya makan malam, Cui berlari cepat. Di dalam aula, ada meja bundar besar dengan sekitar 20 hingga 30 orang duduk di sana, masing-masing dengan ekspresi serius. Dari mana asalmu, budak? Berhenti. Seorang pria parubaya berdagu runcing dan berpipi monyet menghentikan Cui. Tatapan jijik terpancar dari mata segitiganya. Setelah melihat pakaiannya yang kasar dan sederhana, ia berkata dengan tajam, apakah ini tempat yang bisa kau masuki dengan statusmu? Keluar. Cui juga tidak marah. Ia tersenyum dan berkata, siapa kau yang bisa menghentikanku? Kau bahkan tidak tahu siapa aku. Tapi beraninya kau datang ke sini dan menjadi budakku? Pria parubaya berhidung mancung dan berwajah monyet itu mengamuk. Aku pemegang saham kamar dagang Nanyun, paman kedua Meng Qingwu. Beraninya seorang pelayan bicara seperti itu padaku? Tak termaafkan. Ayo, beri aku 100 tamparan. Pria parubaya itu sengaja memberi pelajaran kepada pelayan itu di depan Meng Qingwu. Bukan berarti dia benar-benar ingin mempersulit Cui, tapi kemungkinan besar dia ingin mengintimidasi Meng Qingwu. Sayang sekali orang ini tampaknya tidak beruntung. Bang! Tamparan keras. Paman kedua yang disebut-sebut ini langsung digulingkan. Cui masih tersenyum beberapa saat yang lalu. Tetapi dia segera membalikan keadaan dan menginjak paman keduanya, siapa sebenarnya dirimu. Jangan bilang itu kamu, pria menjijikan. Beraninya Meng Qingwu bicara seperti itu padaku? Kalau tidak, aku pasti masih akan memukulnya di tempat. Kau benar-benar memukulku. Separuh wajah paman keduaku bengkak sebesar bakpao. Ia terbelalak ngeri, memuntahkan beberapa giginya yang patah, dan dengan panik memohon bantuan, budak anjing ini sudah gila. Kakak, selamatkan aku. Cui tersenyum canggung. Ada yang salah dengan lenganku ini. Lenganku punya refleks terkondisi yang muncul secara alami. Setiap kali aku bertemu orang pamer sepertimu, refleks itu jadi sulit ditekan. Maafkan aku. Oh tidak, aku lepas kendali lagi. Bang! Tamparan lainnya. Cui tidak menunjukkan belas kasihan. Paman kedua saya pingsan. Kau budak yang kurang ajar. Seorang pria parubaya kurus berkumis menggebrak meja, tiba-tiba berdiri, dan menatap Meng Qingwu dengan marah. Meng Qingwu, beginikah caramu mendisiplinkan para pelayanmu? Seorang pemuda berpakaian putih berdiri, senyum tersungging di wajahnya yang tampan. Ayah, jangan marah. Sepupuku perempuan, dan dia sendirian memimpin kamar dagang. Tak terelakkan lagi dia tak bisa mengendalikan beberapa budak jahat. Lebih baik tak usah khawatir soal sekecil ini. Pria parubaya itu mendengus siar. Kau hanya tahu cara bicara untuknya. Lihat saja seperti apa kamar dagang sekarang. Karena sepupuku tidak sanggup, kami akan mengurusnya. Pemuda tampan berbaju putih, Zhao Yi, melirik Cui di pintu dan berkata dengan dingin, apa yang masih kau lihat? Segera seret budak jahat ini. Patahkan kakinya, lumpuhkan kultivasinya, dan keluarkan dia dari keluarga Meng. Kalian harus berhenti sekarang. Teriak Meng Qingwu. Siapa presiden di sini? Ayah dan anak Zhao saling berpandangan dengan bingung. Seorang kerabat berkata dengan tegas, Meng Qingwu, kau benar-benar brengsek. Keluargamu telah dihina, tapi kau terang-terangan mendukung budak asing yang sombong. Dengan tirani seperti itu, tak heran kamar dagang Nanyun jatuh ke titik ini. Meng Qingwu berkata dengan tenang, bagaimana saya mengaturnya adalah urusan saya. Cui menggaruk kepalanya, maaf, apa aku datang ke tempat yang salah? Kalau begitu aku pergi. Cui, kau datang di waktu yang tepat. Kemarilah dan duduklah. Meng Qingwu memelototinya. Tidak bisakah kau lihat aku dalam masalah? Kau tidak datang untuk membantuku dan malah ingin kabur. Kau benar-benar tidak setia. Apakah orang ini Cui yang menyebabkan kehebohan di kota Tianan? Yang lainnya semuanya tampak aneh.
Chu Yi melangkah tepat di atas paman keduanya dan duduk di sebelah Meng Qingwu dengan angkuh. Ia menyilangkan kaki dan mendengarkan perkenalan Meng Qingwu satu persatu. Pria parubaya berkumis itu bernama Zhao Changhe, paman Meng Qingwu, dan pemuda tampan berbaju putih itu adalah sepupunya. Pria yang berpakaian sederhana dan seperti pelayan ini sebenarnya sedang duduk bersama Meng Qingwu. Sekilas kecemburuan dan kekejaman terpancar di mata Zhao Yi, pemuda berpakaian putih. Zhao Changhe berbicara lebih dulu. Meng Qingwu, seluruh kamar dagang Nanyun diserahkan kepadamu untuk dijalankan secara independen. Apa hasilnya? Tata letak industri farmasimu yang keras kepala telah gagal total, menyebabkan kamar dagang mengalami kemunduran besar dan hampir terjerumus ke dalam krisis utang. Zhao Changhe benar. 6 tahun lalu, kami berinvestasi di perusahaan ini di saat yang kritis dan menyelamatkan kamar dagang dari kebangkrutan. Beginikah cara kalian membalas budi kami? Kalian telah mengkhianati kepercayaan semua orang dan mengecewakan kami. Anda harus bertanggung jawab atas ini. Hilangnya kamar dagang Nanyun sepenuhnya salahmu. Yang lain sependapat, dan Meng Qingwu mengerutkan kening. Saya akan menulis laporan terperinci untuk Anda tentang apa yang terjadi baru-baru ini di kamar dagang Nanyun. Masalah ini cukup rumit. Berhenti bicara. Kami di sini bukan untuk mendengarkan alasanmu. Kamar dagang telah dikalahkan. Saya rasa ini tidak bisa dilanjutkan. Lebih baik bubar sesegera mungkin. Tuntutan kami tidak tinggi. Bagi saja bengkel jimat itu dan lelanglah, lalu mari kita bagi rata keuntungannya. Para kerabat dan pemegang saham ini berteriak-teriak ingin memecah belah kamar dagang. Fondasi kamar dagang Nanyun adalah produksi jimat. Mereka ingin Meng Qingwu mengambil alih pabrik jimat, yang hampir menguras urat nadi kamar dagang. Wajah Meng Qingwu semakin muram, tetapi ia menahan amarahnya dan berkata dengan dingin, orang tuaku baru saja mengalami kecelakaan, dan kau menggunakan alasan konyol untuk meminta uang. Demi menjaga situasi ini, aku terpaksa mengakui bahwa dana yang belum diverifikasi itu akan digunakan sebagai modal ekuitas untuk kamar dagang Nanyun. Pernahkah aku tidak memberikan 1 sen pun dari dividen kamar dagang Nanyun selama 6 tahun terakhir? Kau tidak menyumbang sepeser pun, tetapi kau telah menikmati hasil jerih payah kami, tetapi kau tidak puas. Sekarang kamar dagang sedang mengalami kekacauan, kalian semua bergegas untuk memecah belah bisnis keluarga. Tidakkah kau merasa sedikit malu? Sebuah suara tajam terdengar fakta membuktikan bahwa Anda, Meng Qingwu, sama sekali tidak mampu mengelola kamar dagang. Suara lain menyusul, kau benar. Kamar dagang pada akhirnya akan bangkrut di tanganmu. Aku mengusulkan agar Zhao Changhe diangkat menjadi presiden kamar dagang Nanyun. Saya setuju. Saya juga setuju. Kita tidak bisa membiarkan dia terus menjabat sebagai presiden. Kita semua punya saham di kamar dagang. Dia kehilangan uang kita. Semuanya, semuanya. Zhao Changhe segera berdiri dan mulai menghibur semua yang hadir. Semuanya, harap bersabar. Meskipun Meng Qingwu belum mencapai prestasi signifikan dalam 6 tahun terakhir, dia belum pernah membuat kesalahan besar sebelum kejadian ini. Apakah kalian semua setuju? Tidak memiliki jasa adalah sebuah kesalahan. Mengapa orang biasa-biasa saja seperti Anda mau berpegang teguh pada posisi presiden? Zhao Changhe menghela napas, saya mengerti perasaan semua orang. Kamar dagang Nanyun telah terpuruk selama bertahun-tahun, dan semua orang merasakannya. Mereka tak tega melihatnya merosot. Tapi kamar dagang Nanyun didirikan oleh ayah Meng Qingwu. Bagaimana mungkin saya, sebagai seorang paman, tega mengambil alih? Konyol sekali. Anda juga tahu bahwa kamar dagang Nanyun didirikan oleh ayah saya? Meng Qingwu tidak terburu-buru berbicara karena dia sangat mengenal pamannya dan mengetahui maksud sebenarnya di balik kata-kata munafik dan sopan tersebut. Zhao Changhe berkata dengan tenang, seorang wanita yang berbisnis tanpa penyokong pasti akan merugi. Kamu sudah tidak muda lagi. Saatnya mencari seseorang untuk dinikahi. Meng Qingwu berkata dengan dingin, saya tidak punya pemikiran apapun dalam hal ini. Tentu saja, Qingwu cantik sekaligus berbakat, jadi wajar saja, menikahi pria yang sama hebatnya tidak akan mudah. Tapi aku akan membuat keputusan untukmu. Zhao Changhe melambaikan tangannya, nikahi Qingwu. Batuk. Chu Yi tercekat mendengar kalimat ini. Secercah kegembiraan terpancar di mata Zhao Yi ayah. Tenang saja, aku akan menjaga sepupuku ini seumur hidupku. Meng Qingwu berdiri dengan marah, mengapa kamu melakukan itu? Karena aku pamanmu. Karena mahasiswa di Universitas Zhongzhou. Apa itu belum cukup? Zhao Changhe tertawa terbahak-bahak. Laki-laki seharusnya menikah ketika mereka sudah cukup umur. Dan perempuan seharusnya menikah ketika mereka sudah cukup umur. Pamanmu sedang mengatur acara seumur hidupmu untukmu, dan ini juga demi kebaikanmu sendiri. Konferensi tingkat tinggi akan segera diadakan, dan kamar dagang Nanyun bahkan tidak punya orang yang baik. Bisa saja menghadiri pertemuan itu untukmu dan membantu memeriahkan suasana. Meng Qingwu berkata dengan wajah muram, adikku masih muda. Aku tidak akan meninggalkannya. Zhao Changhe sepertinya sudah menebak apa yang akan dikatakan Meng Qingwu. Meng Yingning sudah berusia 16 tahun. Jadi dia bisa menjadi selirier.
Kalian berdua bisa berbagi suami yang sama, dan kalian tidak perlu berpisah. Kalian juga tahu bahwa dia tidak memiliki banyak kemampuan, jadi pengaturan ini baik untuknya. Saudara perempuan menikahi sepupunya bersama-sama? Apa-apaan ini? Cui tak tahan lagi mendengarnya. Astaga kau membuatku muntah. Pamannya bukan saja mencoba segala cara untuk menggelapkan harta keponakannya, tetapi sekarang ia bahkan bertindak lebih jauh dengan memaksa kedua keponakannya untuk menikah dengan kedua putranya. Sirkuit otak macam apa yang dapat menghasilkan ide aneh seperti itu? Sepupu tertua ini juga tidak sederhana. Dia memaksa dua sepupu untuk menikah pada saat yang sama dan bertindak begitu angkuh. Aku tidak pernah menyangka akan ada orang di dunia ini yang lebih tidak tahu malu daripada aku. Diam. Apa hakmu ikut campur urusan pribadi keluarga kami? Zhao Yi mendambakan kedua sepupunya yang cantik dan ingin memanfaatkan masalah kamar dagang untuk memaksa mereka menikah dengannya. Namun siapa sangka ia akan bertemu Cui. Duri di sisinya kau hanya pecundang yang hidup di bawah hidung tuanmu. Cui tersenyum canggung mengesampingkan hal-hal lain. Setidaknya aku tahu rasa malu. Tidak seperti beberapa binatang dalam wujud manusia. Niat membunuh terpancar di mata Zhao Yi. Sekali budak, tetap budak. Sekalipun aku ingin membunuhmu, rasanya seperti menginjak semut. Apa kau pikir kau bisa berbuat sesuka hati hanya karena aku mendapat sedikit bantuan dari sepupumu? Cui menyipitkan matanya, dan kilatan cemerlang melintas di matanya. Siapapun yang cukup mengenal Cui akan mengerti bahwa ketika Cui menunjukkan ekspresi ini, seringkali saat itu adalah saat yang paling berbahaya baginya. Meng Qingwu mencapai titik puncak kesabarannya Zhao Yi. Ini keterlaluan. Zhao Changhe berkata kepada putranya, mengapa kamu berdebat dengan seorang pelayan? Tidakkah kamu merasa itu merendahkan martabatmu? Duduklah dan bicarakan urusanmu. Tidak perlu bicara lagi. Kata Meng Qingwu dengan nada tegas, aku tidak akan pernah menyetujui hal konyol seperti itu. Pertemuan hari ini berakhir di sini. Semuanya, silakan kembali. Sikap Zhao Changhe semakin keras demi perkembangan kamar dagang Nanyun, dan terlebih lagi demi masa depan saudari-saudarimu. YR adalah pilihan terbaikmu. Kami di sini bukan untuk membahas hal ini denganmu, dan keberatanmu tidak ada gunanya. Zhao Changhe benar. Kinerja kamar dagang Nanyun akhir-akhir ini mengecewakan kami. Menikah lagi dengan keluarga Zhao, atau serahkan kamar dagang. Meng Qingwu mengepalkan tinjunya, kemarahan di wajahnya telah memuncak. Zhao Changhe menutup mata dan berkata dengan nada yang tak tertahankan, "Yer, kau harus bersiap dengan baik. Masalah ini harus diselesaikan secepat mungkin." "Terima kasih, ayah," kata Zhao Yi gembira. "Aku akan menggelar pernikahan yang indah dan menikahi Qingwu Guangming." Tak seorang pun di sini yang menghormati gagasan Meng Qingwu. Tidak ada ruang untuk negosiasi dari awal sampai akhir. Tidak setuju? Baiklah, mari kita semua tarik investasi kita. Panggil saja bengkel jimat. Semua orang tahu bahwa bengkel jimat ini adalah urat nadi kamar dagang Nanyun. Semua orang tahu bahwa kamu, Meng Qingwu, menganggap bisnis orang tuamu sangat penting. Meng Qingwu sangat marah hingga air mata menggenang di matanya, dan ia hampir pingsan. Untungnya, ia tidak meminta adiknya untuk datang. Kalau tidak, dengan kepribadian adiknya, ia pasti sudah kehilangan kendali sejak lama. Ia menatap Cui di sampingnya dengan tatapan memohon. Ia berada dalam situasi ini dan sulit baginya untuk mengatasinya. Pria ini punya banyak ide buruk. Bisakah ia membantu menyelesaikan masalah ini? Cui mendapat izin dari mata wanita tertua. Kalau begitu, dia tidak akan sopan. Cui berdiri dan berteriak, "Keluar dari sini!" Mendesis. Meng Qingwu tercengang. Semua orang langsung terdiam, bagaikan bebek yang dicekik lehernya. Bagaimana mungkin seorang pelayan, yang latar belakangnya tak mereka ketahui, berani berbicara dengan nada seperti itu? Seorang kerabat berdiri dengan marah kamu. Cui menampar kerabat itu dengan keras. Sebelum kerabat itu sempat berkata apa-apa, rahangnya terkilir. Ia menjerit dan jatuh ke tanah. Cui menendangnya lagi, membuatnya terpental beberapa meter jauhnya. Pukul seseorang. Beraninya dia memukul seseorang? Akibat kegagalan di pasar obat-obatan, kamar dagang Nanyun terjerumus ke dalam krisis utang. Orang-orang ini melancarkan serangan saat itu hanya karena mereka memanfaatkan fakta bahwa kamar dagang Nanyun tidak mampu menyediakan dana, jadi mereka datang untuk memaksa istana. Cui merentangkan tangannya, bukankah bajingan-bajingan ini hanya menginginkan bengkel jimat yang buruk? Berikan saja pada mereka. Pokoknya, singkirkan semua sampah ini dari sini. Kau Buddha yang berani dan jahat. Beraninya kau menebar perpecahan antara barisan depan dan keluarga, menciptakan konflik dan perpecahan keluarga. Kau sungguh hina. Zhao Yi berdiri tanpa berpikir, ayah, aku akan menghancurkannya. Zhao Changhe tidak menghentikannya. Ia merasa harus memberi Meng Qingwu pelajaran. Ia berkata dengan dingin, tidak berguna? Kenapa masih ada orang seperti dia? Bunuh dia. Meng Qingwu berkata dengan cemas, kamu berani. Sepupu, kau bodoh sekali. Aku tergila-gila padamu, tapi kau tak tahu cara menyayangiku.
Budak keji ini telah melakukan banyak kejahatan, dan kau melindunginya dengan segala cara. Jika dia tetap tinggal di keluarga, cepat atau lambat dia akan menjadi bencana. Demi kau dan keluarga, aku akan membunuhnya hari ini. Matilah, pencuri. Zhao Yi mengangkat kaki kanannya tinggi-tinggi, dan energinya mengembun menjadi kekuatan yang tajam dan berat, bagaikan kapal perang raksasa, menebas kepala Chu Yi dengan ganas. Ini adalah serangan tanpa henti, niat membunuh yang sesungguhnya. Jika Chu Yi terkena langsung, ia hampir pasti akan mati. Lemah. Chu Yi mengangkat tangan kanannya dan menyerang, tinju pencapai langit. Tinju kanan melesat bagai roket jet, dan kedua kekuatan itu bertabrakan hebat, menyebabkan angin kencang berhembus di aula. Hanya suara tulang patah yang terdengar, diikuti jeritan melengking. Ah! Zhao Yi jatuh terbanting ke tanah. Kaki kanannya terpelintir aneh. Tulang kakinya hancur berkeping-keping. Kakiku, baru latihan fisik tingkat kelima, tapi kau bertingkah seolah tak terkalahkan. Chu Yi tidak hanya unggul dalam keterampilan dan seni bela diri, tetapi juga kekuatan fisiknya telah meningkat pesat setelah direndam dalam mata air spiritual dan ditempa oleh darah naga. Meskipun tingkat kultivasinya sedikit lebih rendah, bagaimana mungkin bantal sulaman ini bisa dibandingkan dengannya? Seorang remaja berusia 16 atau 17 tahun mematahkan kaki seorang mahasiswa dari Zhongzhou College hanya dengan satu pukulan? Semua kerabat tampak ngeri. Siapakah yang menjadi sampah pada akhirnya? Kalau Akademi Zhongzhou penuh pecundang sepertimu, mendingan tutup saja. Chu Yi mengangkat Zhao Yi ke udara dan menamparnya 5 atau 6 kali. Darah berceceran dan gigi-gigi patah berceceran di tanah. Kau tidak mau membunuhku? Akan kulumpuhkan kau dulu. Zhao Yi bahkan lebih ngeri berhenti. Zhao Changhe menyerbu ke depan dengan marah. Berani sekali kau? Binatang buas. Chu Yi memukul perut Zhao Yi dengan telapak tangan, dan seluruh energi Zhao Yi pun lenyap. Setelah energinya lenyap, kultivasinya pun menjadi kosong, dan ia pun menjadi manusia biasa sejak saat itu. Zhao Yi hancur. Begitu kejam dan tegas, dia akan menghancurkan seseorang tanpa ampun. Meng Qingwu tidak pernah memikirkan hal ini, dan tidak ada orang lain yang dapat memikirkannya. Meskipun keluarga Zhao bukanlah keluarga yang terkenal, mereka masih memiliki pengaruh di kota utama Zhongzhou. Meskipun Zhao Yi adalah anggota cabang sampingan, Chu Yi langsung menghapusnya. Jika berita ini menyebar kembali ke Zhongzhou, pasti akan membuat seluruh keluarga Zhao marah. Kamar dagang Nanyun ingin memutuskan hubungan sepenuhnya dengan keluarga Zhao. Beraninya kau menghancurkan anakku. Zhao Changhe terkejut dan geram, lalu meninju dengan keras. Aku akan membunuhmu. Chu Yi mencibir denganmu. Keluar dari sini. Satu tendangan. Cukup satu tendangan. Zhao Changhe jatuh beberapa kaki jauhnya dalam posisi seperti anjing pemakan kotoran. Kultivasi Zhao Changhe sedikit lebih tinggi daripada Zhao Yi, tetapi hanya di puncak level ke-5. Selama dia belum mencapai level ke-6, Chu Yi tidak akan menganggapnya serius sama sekali. Chu Yi memandang semua orang yang hadir dengan arogan, dan semua orang merasa seolah-olah mereka telah memasuki gua es, seolah-olah orang yang berdiri di depan mereka bukanlah seorang pemuda, tetapi seorang raja iblis yang mengerikan dengan darah di tangannya. Bukankah kamu sangat sombong? Tidakkah kau ingin membunuhku secepatnya? Aku memohon kematian di sini, dan kalian di sini untuk memberiku kematian. Berikan aku kematian? Bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Orang ini begitu sombongnya sampai semua orang tercengang. Pemuda ini sungguh mengerikan. Tubuh Meng Qingwu yang halus bergetar sedikit, entah senang atau sedih. Apa yang dilakukan Chu Yi sebenarnya tidak ingin ia lakukan, tetapi ia ingin melakukannya. Keluarga Zhao adalah keluarga ibunya, dan ia tidak ingin sepenuhnya berpisah dengan keluarga Zhao. Tapi, Zhao Changhe benar-benar keterlaluan. Saat dia melihat sosok Chu Yi yang mendominasi dan profilnya yang sembrono, sedikit kebingungan terpancar di matanya, yang kemudian digantikan oleh ketegasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Chu Yi, terima kasih. Meng Qingwu meninggalkan air mata kristal. Wajah Zhao Changhe memucat, dan ia menangis terseduh-seduh. Meng Qingwu, kau benar-benar bajingan tak berperasaan. Saat aku mendirikan kamar dagang Nanyun bersama orang tuamu, aku telah memberikan kontribusi yang begitu besar. Sekarang setelah kau tumbuh begitu kuat, kau memperlakukan ayahku dan aku seperti ini. Kau benar-benar binatang yang tidak baik, tidak adil, tidak berbakti, dan tidak setia. Tidak baik, tidak adil, tidak berbakti, dan tidak setia. Meng Qingwu tersenyum sedih, matanya yang indah berkilat marah. Karena sudah begini, mari kita saling menghancurkan. Aku punya beberapa pertanyaan yang ingin kutanyakan padamu selama bertahun-tahun. Zhao Changhe tercengang. Meng Qingwu bertanya dengan nada yang hampir dingin. 6 tahun yang lalu, karavan orang tuaku mengangkut sejumlah barang yang sangat rahasia. Rute mereka sama sekali tidak diketahui orang luar, namun mereka terbunuh di tengah perjalanan. Seluruh karavan musnah. Bagaimana kau bisa selamat? Zhao Changhe meraung serak. Jangan coba-coba menyesatkan orang lain. Itu serangan monster. Serangan monster? Itu cuma cerita yang kau bawa.
Berkat kesaksianmu, orang-orang akhirnya percaya. Tapi kau tahu kebenarannya lebih baik daripada siapapun. Kaulah yang mengkhianati orang tuaku, dan kaulah yang menjual informasi rute ke keluarga Ye, kan? Apa? Zhao Changhe terkejut. Dia sudah mengetahuinya. Atau mungkin Meng Qingwu memang meragukan dirinya sendiri sejak awal, tetapi ia telah merahasiakannya selama bertahun-tahun. Wanita ini sungguh licik. Meng Qingwu selalu curiga, tapi dia tidak punya bukti. Sekarang melihat reaksi Zhao Changhe, dia hampir bisa menyimpulkan bahwa tebakannya tidak salah sama sekali. Kamar dagang Nanyun terus-menerus bergejolak sejak saat itu. Para pembuat jimat telah meninggalkan perusahaan, pemasok material telah mempersulit mereka, toko-toko telah diganggu, dan pabrik-pabrik telah dirusak. Sekarang, Anda telah membawa sekelompok orang ke sini untuk membagi-bagi harta keluarga dan menuntut saham di kamar dagang, mencoba menghancurkan kamar dagang Nanyun sepenuhnya. Apakah ini yang Anda sebut kebajikan, kebenaran, kesetiaan, dan bakti kepada orang tua? Zhao Changhe, Anda tidak pantas mendapatkannya. Wajah Zhao Changhe berubah pucat dan biru. Beraninya kau menjebakku. Ini kontrak untuk bengkel jimat. Aku bisa memberikannya padamu. Syaratnya cuma satu, kita putuskan hubungan kita sepenuhnya mulai sekarang. Kita nggak akan ada hubungan lagi. Meng Qingwu melemparkan sebuah kontrak ke tanah. Seorang kerabat segera mengambilnya dan melihatnya. Bagus. Tarian mimpi. Tunggu saja kami. Ayo berangkat. Apakah Meng Qingwu benar-benar bersedia menyerahkan bengkel jimat itu? Bisnis jimat adalah fondasi kamar dagang Nanyun. Tapi karena memang begitu, karena kita sudah benar-benar berselisih, mengapa tidak dikurangi saja dan diambil alih kembali? Orang-orang ini umumnya berorientasi pada keuntungan dan tidak peduli dengan apa yang disebut kasih sayang keluarga. Zhao Changhe tidak dapat diandalkan, jadi lebih baik mengambil keuntungan yang ada dan berpisah serta membubarkan diri sesegera mungkin. Cui berteriak, pelan-pelan. Semua orang saling berpandangan, dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Cui menyeringai jahat, apa kau tidak mengerti apa yang kukatakan? Sudah kubilang keluar. Dengarkan baik-baik, keluar. Anda, kamu bertindak terlalu jauh. Wajah semua orang menjadi pucat. Kalau menghina orang lain, kenapa kamu tidak merasa sudah keterlaluan? Kata Cui dingin. Aku hitung sampai 3. Kalau ada yang tidak keluar dari sini, aku akan membuatnya tidak pernah bangun lagi. 1, 2. Aku pergi. Ayo keluar. Semua orang, termasuk Zhao Changhe dan putranya, begitu ketakutan hingga mereka semua jatuh ke tanah dan mulai menggelindingkan pintu sedikit demi sedikit. Cui terlalu menakutkan. Dia telah melumpuhkan Zhao Yi tanpa berkedip. Sekarang dia bisa mengatakan hal seperti itu, dia pasti bisa melakukannya. Meng Qingwu menatap sekelompok orang yang arogan, yang kini berhamburan keluar aula bak anjing-anjing penurut. Tiba-tiba, hatinya diliputi emosi, dan ia berkata, aku hampir tidak punya apa-apa lagi. Cui tersenyum tipis, kamu tidak takut pada apapun, aku sudah cukup untukmu. Ketika Meng Qingwu mendengar kata-kata yang ambigu dan agak nakal ini, hidungnya terasa sakit dan dia segera berbalik. Cui kembali dan sibuk. Buatlah sepanci besar sup dengan ular piton muda. Cui meminumnya beberapa mangkuk besar. Daging dan sup ular piton itu mengandung energi yang kaya, yang langsung memperkuat fisiknya. Ia hampir mencapai tingkat kelima pemurnian tubuh. Tentu saja, kekuatanku meningkat 2 kali lipat dalam 1 hari. Jadi tidak akan mudah untuk meningkatkannya lagi sekarang. Cui tidak terburu-buru. Praktik ini memerlukan kemajuan bertahap dan sekarang bukan saatnya untuk terobosan. Cui, kamu hebat sekali. Cui berjalan ke ruang tamu sambil membawa panci sup. Meng Yinging tersenyum dan mengacungkan jempolnya, aku benar tentangmu. Cui membawakan panci sup kepada kedua wanita itu. Meng Yinging sangat marah. Ia menggebrak meja dengan tinjunya, menggembungkan pipinya, berdiri, dan berkata dengan galak, aku tidak tahu apa-apa. Kalau aku tahu orang-orang itu berani menindasku seperti ini, aku, Meng Yinging, akan memotong mereka menjadi 18 bagian saat itu juga. Terima kasih, Nona Yinging, atas saranmu. Lain kali aku pasti akan memotongnya menjadi 18 bagian. Kata Cui sambil mengeluarkan mangkuk, jangan gestur-gestur seperti itu. Kamu pasti lapar. Makanlah. Meng Yinging menjulurkan lidahnya dengan nada main-main. Apakah bengkel jimat hilang? Lihatlah betapa sedih dan tertekannya adikku. Apakah ini benar-benar serius? Cui ada di sini. Tidak peduli seberapa besar kesulitannya, kita dapat mengatasinya. Meng Yinging membungkuk dan mengendus, apa ini? Baunya enak sekali. Sup ular piton bercorak darah tidak hanya menguatkan tubuh, tetapi juga memperbesar dada, menutrisi kulit, dan meningkatkan perkembangan fisik. Ceka, aku tidak butuh hal seperti ini. Meng Yinging mengatakan ini, tetapi dia mengambil mangkuk terbesar terlebih dahulu. Efeknya dahsyat sekali. Meng Qing meneguk 2 teguk dan merasakan tubuhnya memanas. Pipinya yang indah merona merah. Ia tak kuasa menahan diri untuk berseru. Benarkah itu ular piton berurat darah?
Bagaimana kau bisa mendapatkan benda ini? Meng Yingying menceritakan kepada saudara perempuannya apa yang telah terjadi. Ini, terlalu mendebarkan. Meng Qingwu merasa sangat ketakutan kalian berdua benar-benar ceroboh. Jika kalian keluar lagi nanti, kalian harus membawa cukup banyak penjaga. Apa gunanya penjaga? Penjaga rumah yang buruk itu tidak sebaik Cui. Kamar dagang Nanyun sudah mati namanya. Saya berencana membubarkannya sepenuhnya, mengubah semua asetnya menjadi uang tunai, dan menginvestasikan semuanya di kamar dagang Miracle, yang akan segera diluncurkan secara resmi. Meng Qingwu ragu-ragu cukup lama sebelum mengutarakan pendapatnya. Cui, bagaimana menurutmu? Cui berkata tanpa komentar, apakah Anda bersedia membubarkan kamar dagang seperti ini? Ada sedikit kesedihan di mata Meng Qingwu, dan ia mendesah pelan, apa yang bisa kulakukan jika aku tak mau menyerah? Pasar farmasi telah gagal total, dan bengkel jimat telah hilang. Yang tersisa hanyalah aset-aset lain-lain, yang tidak cukup untuk mendukung operasional kamar dagang. Jika ini terus berlanjut, kita tidak akan mampu membayar gaji lebih dari 1.000 karyawan. Jika kita menjual kamar dagang sekarang dan melunasi utangnya, kita masih akan memiliki 40.000 hingga 50.000 koin emas tersisa. Meng Yingying juga sangat sedih. Ia tahu perasaan adiknya terhadap kamar dagang Nanyun lebih dari siapapun. Ini bukan hanya posisi yang telah dijabatnya selama 6 tahun, tetapi juga satu-satunya warisan yang ditinggalkan orang tua mereka untuk adik-adiknya. Chu Yi membuat pernyataan yang mengejutkan, tidak perlu bubar. Dalam 1 atau 2 tahun, Nanyun akan tumbuh menjadi raksasa yang akan menggemparkan seluruh kerajaan. Meng Qingwu terkejut, apa yang kau katakan? Chu Yi menjelaskan, Anda harus memahami posisi kamar dagang Miracle. Kami bukanlah kamar dagang yang berfokus pada bidang tertentu, melainkan sebuah kelompok yang besar dan komprehensif. Meskipun kamar dagang Nanyun kurang baik, setidaknya memiliki fondasi yang kuat. Saya berencana untuk mempertahankan kamar dagang Nanyun secara keseluruhan dan menjadikannya kamar dagang di bawah Miracle Group, yang bertanggung jawab atas bisnis jimat dan obat-obatan Miracle Group. Ya, Cui tahu banyak tentang membuat jimat, dan dia juga sangat ahli dalam ramu obat. Meng Yingying berdiri dan berkata kepada adiknya dengan penuh semangat, dengan bantuan Miracle Group, kamar dagang Nanyun akan mampu bergerak maju lebih mantap dan lebih jauh dari sebelumnya. Saudari, kita belum kalah. Kau masih bisa terus memimpin kamar dagang Nanyun. Benar-benar? Rasanya seperti mimpi. Akankah bisnis jimat dan ramuan kamar dagang Nanyun tetap tidak berubah? Bergabung dengan kamar dagang Miracle sebagai anak perusahaan? Meng Qingwu tidak sepenuhnya mengenal kemampuan Cui dalam membuat jimat dan memurnikan ramuan. Setidaknya, Zhang Liqing, Presiden Serikat Ahli Jimat, dan Xiong Yan, Penatua Eksekutif Serikat Alkemis, keduanya mengikuti jejak Cui. Kamar dagang Nanyun jelas masih memiliki peluang untuk diselamatkan. Cui berkata dengan penuh keyakinan, di bidang pembuatan jimat dan manufaktur farmasi, kamar dagang Nanyun pasti akan mendominasi seluruh kerajaan, bahkan seluruh benua. Meskipun jalannya panjang, kita pasti akan mencapainya. Bualan yang begitu mengerikan membuat Meng Qingwu tak kuasa menahan diri untuk memutar bola matanya. Jangankan menguasai kerajaan, asalkan dia bisa menguasai pasar kota Tianan, itu sudah luar biasa. Jangan terlalu ambisius. Lupakan seluruh benua. Bahkan di kerajaan kecil kita, dan bahkan di Zhongzhou yang kecil, ada entitas-entitas kuat yang hampir tidak bisa kita tantang saat ini. Meng Qingwu berhenti sejenak dan melanjutkan, tugas yang paling mendesak adalah mengoperasikan kamar dagang keajaiban secara resmi. Akan lebih baik jika kita bisa menarik perhatian orang-orang dan menciptakan sensasi di kota Tianan. Chu Yi berkata tanpa berpikir, saya sudah merencanakannya. Saya akan mengumumkan pembentukan kamar dagang di pertemuan puncak. KTT Kota Tianan adalah pertemuan akbar antar militer, politik, dan bisnis. Ini memang kesempatan yang sangat bagus. Dilihat dari kekuatan yang telah ditunjukkan Cui sekarang, ia seharusnya bisa mendapatkan peringkat yang bagus jika berpartisipasi dalam kompetisi jenius. Itu memang saat yang baik. Merindukan. Oh tidak, rumahku dirampok. Seorang pembantu rumah tangga datang berlari terburu-buru. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang datang ke sini untuk mencuri barang? Alis Meng Qingwu sedikit mengernyit, apa yang hilang? Pengurus rumah tangga itu berkeringat deras saat ini belum jelas. Tetapi para pencuri tampaknya bersembunyi di dekat kamar wanita muda kedua. Ketika kami menemukan mereka, mereka sudah melarikan diri. Aneh, tidak ada barang berharga di kamarku. Meng Yingying bingung, dan tiba-tiba matanya melebar. Mungkinkah? Tidak bagus. Bang! Mangkuk kecil itu jatuh ke tanah dan pecah. Supnya tumpah ke seluruh lantai. Wajah Meng Yingying memucat seperti kertas. Ia buru-buru berdiri tanpa berkata apa-apa dan berlari menuju kamarnya. Apa yang sedang terjadi? Meng Qingwu dan Cui saling memandang dan mengikuti. Kamar Meng Yingying berantakan. Jantungnya berdebar kencang, dan ia segera berlari ke tempat tidur. Ia membuka kompartemen rahasia di bawah bantal dan melihat sebuah kotak kecil biasa di dalamnya. Tidak. Jangan lakukan itu. Anda bisa melempar apa saja.
Benda ini tidak bisa dibuang. Ketika sepasang tangan kecil yang gemetar membuka kotak itu. Kotak itu kosong, tidak ada apapun di dalamnya. Pada saat ini, Meng Yingying merasa hatinya hampa. Meng Yingying merasa pusing dan tiba-tiba langit runtuh. Ia jatuh ke tanah dengan suara gedebuk, wajahnya pucat pasi. Ah! Yingying! Meng Qingwu bergegas masuk dan menggendong adiknya. Meng Yingying tampak seperti baru saja menerima pukulan berat. Wajahnya pucat, keringat dingin mengucur deras, ia bergumam, dan pikirannya melayang. Ada apa denganmu? Meng Yingying tampaknya telah kehilangan jiwanya dan menolak untuk menanggapi, tidak peduli bagaimana kami memanggilnya. Meng Qingwu panik, jangan menakutiku. Apa yang terjadi? Meng Yingying tersadar, air mata mengalir di wajahnya. Kontraknya dicuri. Mereka mencuri kontraknya. Kontrak? Kontrak apa? Mungkinkah itu? Meng Qingwu juga terkejut seluruhnya dan menatap Cuyi di sampingnya dengan ngeri. Meng Yingying berteriak, kontrak Cuyi. Ekspresi Cuyi sedikit berubah astaga. Tidak mungkin. Cuyi? Aku minta maaf. Meng Yingying sangat cemas, sambil menangis, aku ingin mengembalikan kontrak itu kepadamu sejak lama. Tapi aku tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Kontrak perbudakan Cuyi dicuri? Kontrak perbudakan mengandung jiwa budak. Pemilik budak memegang kontrak perbudakan dan dapat membunuh budaknya kapan saja. Melalui metode inilah pemilik budak dapat mengendalikan budaknya dengan kuat. Kontrak perbudakan Cuyi dicuri, yang berarti hidup dan matinya Cuyi akan berada di tangan orang lain. Mereka memegang kontrak tersebut dan dapat mengancam Cuyi untuk melakukan apa saja. Jika Cuyi berani melanggar, mereka dapat membunuhnya kapan saja. Meng Yingying telah melakukan kesalahan besar dan kini sangat menyesalinya. Aku tidak kompeten, dan aku tidak pintar. Aku takut kau akan meninggalkanku. Aku menyembunyikan kontrak itu karena alasan egois, tapi aku tak pernah berpikir untuk menggunakannya melawanmu. Aku benar-benar tak pernah memikirkannya. Kalau aku tahu ini akan terjadi, aku pasti sudah mengembalikannya padamu. Meng Qingwu juga sangat cemas. Ini masalah hidup dan mati. Meng Qingwu juga merasa sedikit mencela, tapi mengapa kamu menyembunyikan hal sepenting itu di ruangan tanpa perlindungan apapun? Meng Yingying merasa sangat bersalah. Beberapa saat yang lalu, ia bahagia dan puas, penuh ambisi, tetapi saat ini, semua harapannya hancur. Kesenjangan perasaan yang begitu besar, seperti jatuh dari surga ke neraka. Meng Yingying menepati kontrak itu demi mempertahankan Cuyi. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa karena pikiran egoisnya, dia tidak hanya akan kehilangan Cuyi, tetapi juga membahayakan Cuyi. Cuyi telah melakukan banyak hal untukku. Cuyi mencoba menyelamatkan seluruh keluarga. Apa yang telah aku lakukan? Meng Qingwu merasa sangat sedih ketika melihat adiknya menangis penuh penyesalan. Sejak kecil hingga dewasa, kecuali saat orang tuanya meninggal, ia belum pernah melihat adiknya sesedih itu. Kemungkinan besar pencurinya adalah salah satu kerabat itu. Kurasa keluarga Ye menyelidiki Cuyi dan menemukan sifat-sifatnya yang luar biasa. Jadi mereka diam-diam berencana menyuap orang-orang ini untuk mencuri kontrak itu. Meng Qingwu mengepalkan tinjunya, matanya berkilat marah. Aku juga bertanggung jawab atas masalah ini. Kumpulkan semua orang dan bawa pencuri itu kembali kepadaku. Mengejar? Apakah kamu masih bisa mengejarnya? Secercah teka terpancar di mata Meng Yingying. Ia tiba-tiba berdiri dan hendak berlari keluar, aku akan mengambilnya kembali. Meng Qingwu takut adiknya akan melakukan sesuatu yang bodoh, jadi dia buru-buru menariknya kembali. Yingying, apa yang kamu lakukan? Meng Yingying berkata dengan tatapan penuh tekad. Ini pasti perintah keluarga Ye. Aku akan pergi ke keluarga Ye untuk memohon agar mereka mengembalikan kontrak itu kepadaku. Aku bersedia melakukan apapun, asalkan mereka mengembalikannya kepadaku. Meng Qingwu tersenyum getir, adik bodoh. Mereka mencuri kontrak hanya untuk mengendalikan Cuyi selamanya, agar Cuyi melayani mereka selamanya. Kesalahan besar telah dibuat. Sudah terlambat untuk melakukan apapun sekarang. Jangan halangi aku. Meng Yingying dengan paksa melepaskan diri dari adiknya dan bergegas keluar pintu. Aku tidak bisa membiarkan Cuyi jatuh ke tangan orang jahat. Aku harus mencoba. Suatu sosok menghalangi jalan. Dua tangan hangat menopang bahunya. Tenang. Meng Yingying merasa sangat bersalah dan tidak berani menatap mata Cuyi. Dialah yang menjatuhkan dan menyakiti Cuyi. Cuyi selalu sangat baik padanya. Dia tidak hanya membantunya berkali-kali, tetapi juga menyelamatkan hidupnya. Tetapi, bagaimana Anda membalasnya? Meng Yingying teringat bahwa terkadang dia sangat kejam terhadap Cuyi. Tetapi sekarang dia telah membuat kehidupan dan kebebasan Cuyi tidak aman. Dia tidak dapat memaafkan dirinya sendiri atas kesalahannya. Dia harus mendapatkannya kembali, berapapun biayanya. Meng Yingying menyeka matanya dan bertanya dengan sedih, apakah kamu membenciku? Gadis bodoh, ini hanya masalah kecil. Jangan bertingkah seperti langit akan runtuh. Cuyi menyeka air mata Meng Yingying, menepuk bahunya yang kurus, dan membantunya berjalan kembali. Jangan menangis, mandi dan tidurlah. Bajingan.
Jam berapa sekarang? Kali ini tentang kehidupan Anda sendiri. Cui mendengus, jangan pedulikan kontra omong kosong itu. Aku tidak pernah menganggapnya serius. Kalau tidak, apa kau pikir kau bisa menunggu mereka mencurinya? Aku sendiri sudah melakukannya sejak lama. Apa? Meng Yingying dan Meng Qingwu keduanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Di era ini, kontrak spiritual sama sekali tidak dapat diputuskan. Begitu seorang Buddha menandatangani kontrak spiritual, itu hampir berarti hidup dan matinya akan selalu dikendalikan oleh orang lain. Saya belum pernah mendengar ada orang yang bisa memutuskan kontrak spiritual. Chu Yi punya 100 cara untuk memecahkannya. Cara yang paling mudah adalah dengan membiarkan dirinya mencapai kondisi pencerahan jiwa. Selama ia memasuki kondisi pencerahan jiwa, Chu Yi dapat memperbaiki jiwanya tanpa bantuan apapun. Sekarang kontraknya telah dicuri, kita harus memikirkan cara lain. Jiwa binatang dapat mengekstrak substansi spiritual dan untuk sementara waktu menebus kekurangan spiritual. Jiwa binatang ini merupakan material yang sangat berharga, dan hanya dapat dikembangbiakan dalam pil binatang tingkat 2 ke atas. Karena jiwa binatang memiliki masa simpan yang pendek, sulit untuk membeli jiwa binatang di pasaran, terutama di kota kecil seperti kota Tianan. Chu Yi beruntung. Bukankah jiwa ular piton berurat darah itu akan sangat berguna? Kontra itu seharusnya tidak dikirimkan kepada keluarga Ye. Jadi Chu Yi harus bergegas, aku punya teknik rahasia yang bisa memulihkan semangat untuk sementara. Beri aku kamar yang tenang. Cepatlah, kalau kontraknya sudah dikirimkan, aku khawatir sudah terlambat. Chu Yi melangkah masuk ke dalam ruangan dan mengeluarkan pil binatang berwarna darah dari tangannya. Tidak mungkin. Gunakan saja. Ular piton berurat darah adalah binatang ajaib level 2. Chu Yi tidak memiliki kemampuan untuk memurnikan pil secara langsung, tetapi ia dapat memisahkan jiwa binatang darinya dan melahapnya. Selama ia melahap jiwa binatang dari ular piton berurat darah, Chu Yi dapat menggunakan kemampuan spiritual dan jiwa di dalamnya untuk memperbaiki bagian rohnya yang terputus dan menciptakan jiwa spiritual yang utuh. Kontra perbudakan tidak akan ada gunanya. Chu Yi menggambar susunan kekuatan, meletakkan pil binatang buas di tengahnya, dan tiba-tiba mengaktifkan susunan kekuatan tersebut. Sebuah bayangan tembus cahaya ditarik keluar dari pil binatang buas. Chu Yi langsung menelan jiwa binatang itu ke dalam tubuhnya. Ayo kita mulai. Chu Yi mulai memurnikan jiwa binatang. Rasa bersalah, penyesalan, kesedihan, kekesalan, dan kecemasan. Meng Yingying tidak tidur semalaman. Bagaikan penjaga setia, ia berjaga di depan pintu Chu Yi, tak beranjak selangkah pun dan tak beristirahat sedetik pun. Yingying, sudah hampir fajar. Meng Qingwu mengambil jubah dan memakaikannya pada adiknya, matanya penuh kerinduan dan kepedihan. Tidak baik bagimu untuk tinggal di sini. Sebaiknya kau istirahat saja. Aku akan membantu menjagamu. Tidak akan ada kecelakaan. Kejadian ini merupakan pukulan besar bagi Meng Yingying. Dia tidak tampak segembira biasanya, bagaikan terong yang terkena embun beku. Meng Yingying berkata dengan wajah lesu, tidak perlu. Aku tahu kemampuanku terbatas dan aku tidak bisa menghentikan orang jahat. Tapi jika aku melakukan ini, setidaknya aku akan merasa sedikit lebih baik. Biarkan aku tetap di sini. Baiklah, kalau begitu aku akan tinggal bersamamu. Ketika dia melihat penampilan saudara perempuannya, dia mendesah dalam hatinya. Takut hati gadis ini akan dicuri oleh pria itu. Langit berangsur-angsur cerah. Saat itu, terdengar suara berisik dari luar pintu. Saya pengurus keluarga Ye. Beraninya kau, tikus, menghentikanku? Keluar dari sini. Beberapa penjaga berteriak. Kedua saudari Meng Qingwu terkejut. Seorang pemuda berusia 30-an telah menjatuhkan beberapa penjaga ke tanah dan dengan arogan menginjak wajah salah satu dari mereka. Ketika melihat saudari-saudari Meng Qingwu keluar, ia langsung berteriak, saudari-saudari Meng sangat cantik. Melihat mereka hari ini, memang benar. Namun, hidup kalian tak lama lagi. Meng Qingwu mengepalkan tinjunya. Apa maksudmu? Tatapan pengurus keluarga Ye melirik tanpa ampun ke arah kedua wanita itu. Sekalipun kalian tidak menjadi Buddha di masa depan, kalian tidak akan bisa lepas dari nasib dirusak dan disiksa oleh orang lain. Sayang sekali. Meng Yingying berteriak dengan marah keluar. Meng Qingwu cepat-cepat meraih adiknya yang geram dan bertanya sambil mengerutkan kening, kau melukai pengawal keluargaku tanpa alasan, apa kau hanya ingin mengatakan hal ini padaku? Kepala pelayan keluarga Ye tertawa. Baiklah, berhenti berpura-pura, biarkan budak Cui itu keluar. Meng Yingying berteriak dengan marah, apa yang ingin kamu lakukan? Kepala pelayan keluarga Ye berkata dengan nada bercanda, Tuan muda tertua kami berkata bahwa Cui, Buddha rendahan ini, berani menyinggung perasaannya, tetapi ia tidak menyangka nyawanya akan berada di tangannya. Sekarang jika ia ingin bertahan hidup, ia hanya punya satu pilihan. Berlutut setiap 3 langkah, membungkuk setiap 5 langkah, dan pergi ke rumah Ye untuk meminta hukuman. Tuan muda tertua berkata bahwa jika kinerjanya memuaskan, ia hanya akan mengambil kedua kakinya dan mengampuni nyawanya. Berlutut setiap 3 langkah, membungkuk setiap 5 langkah, membawa kayu bakar untuk meminta maaf,
dan juga kedua kakinya diamputasi? Meng Yingying menggertakkan giginya dan berkata, "Kamu sangat kejam. Apakah kamu tidak takut dihukum oleh Tuhan?" "Kejam?" Pelayan keluarga Ye tertawa lagi. "Tidak, tidak, tidak." Tuan muda tertua baik hati. Meskipun dia hanya seorang budak, dia tidak tega melihatnya lumpuh seumur hidup. Jadi dia memberi budak rendahan ini kesempatan untuk menyelamatkan kakinya, dan kesempatan ini ada di tangan kalian berdua. Ketika Meng Yingying mendengar ini, dia bertanya, "Apa yang kamu inginkan?" Kepala pelayan keluarga Ye bercanda, "Sederhana saja. Kalian masing-masing akan menukar salah satu kakinya. Tuan muda tertua ingin kalian mengikuti Cuyi dan berlutut di depan gerbang keluarga Ye untuk meminta maaf. Mulai sekarang, kalian akan menjadi pelacur pribadi keluarga Ye dan dinikmati oleh keluarga Ye kami." Bajingan. Wajah Meng Yingying memerah terlalu banyak. Kepala pelayan keluarga Ye berkata dengan dingin, "Cuyi hanyalah seorang pelayan. Namun ia menyebabkan tuan muda kita terluka parah dan tuan tertua kita dipermalukan. Kalianlah yang sudah bertindak terlalu jauh. Ingat, apakah ia akan menjadi cacat seumur hidupnya sepenuhnya bergantung pada keputusan kalian. Ia adalah penyelamat keluarga Meng kalian, dan sekarang gilirannya untuk mendapat masalah. Tergantung pada bagaimana kalian, para saudari, bersikap. Satu orang mengganti satu kakinya. Jika saudara perempuan Meng Qingwu memasuki keluarga Ye, hasilnya akan menjadi bencana." Melihat wajah muram kedua saudari itu, pengurus keluarga Ye tahu misinya telah tercapai. Ia merasa sangat bahagia dan tertawa terbahak-bahak. "Menatap langit, saya telah menyampaikan pesan. Saya pamit dulu. Tuan muda tertua harus melihat aksinya sebelum malam ini." Pengurus keluarga Ye baru saja hendak pergi ketika ia mendengar suara malas dan datar dari kejauhan. "Saya penasaran kenapa anjing-anjing menggonggong sepagi ini." Ternyata anjing keluarga Ye tidak sengaja masuk. Tapi, mereka bisa keluar masuk sesuka hati. "Apa menurutmu ini toilet umum?" Cuyi berganti pakaian bersih, matanya cerah dan tampak energi. Energi di sekelilingnya terasa lebih kuat dari kemarin. "Cuyi, beraninya kau keluar? Aku mengagumimu. Kau begitu sombong bahkan ketika kematian sudah di depan mata." Kepala pelayan keluarga Ye itu tak kenal takut. Ia menyilangkan tangan di dada dan berkata dengan nada arogan, "Dengarkan baik-baik kata-kataku. Pertama adalah kematian, kedua adalah kepatuhan. Buatlah pilihanmu. Bisakah saya memilih 3? Selain kedua hasil ini, saya tidak dapat memikirkan kemungkinan ketiga. Yang ketiga, pertama aku akan menghancurkanmu, lalu Ye Han, lalu Ye Xiong, lalu keluarga Ye di kota Tianan, dan terakhir seluruh keluarga Ye di Zhongzhou." "Anda, sungguh kata-kata yang arogan. Ini akan menyebabkan gempa bumi besar." Kepala pelayan keluarga Ye ketakutan dan sebelum sempat berkata apa-apa, Cuyi bergegas menghampiri. Lagi pula, kepala pelayan keluarga Ye sudah berada di puncak latihan fisik tingkat kelima, tetapi ia bahkan tidak punya kekuatan untuk melawan. Klik! 2 suara tulang patah. Kedua kakinya patah di tempat. Pengurus keluarga Ye berteriak, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin Cuyi melakukan ini? Hidupnya ada di tangan keluarga Ye. Kepala pelayan keluarga Ye ketakutan dan berkata dengan gemetar, Kau berani membunuhku. Tuan muda tidak akan membiarkanmu pergi. Aku tidak berencana membunuhmu. Katakan saja pada si brengsek Ye itu untuk menikmati hidup beberapa hari ini, atau kau tidak akan punya kesempatan lagi di masa depan." Wajah pengurus keluarga Ye muram. "Baiklah, saya akan membantu Anda menyampaikan pesan ini." Cuyi tiba-tiba menyunggingkan senyum licik. "Keluarga Ye ingin aku berlutut setiap 3 langkah dan membungkuk setiap 5 langkah untuk datang ke pintu mereka dan meminta maaf? Ini benar-benar ide yang kreatif. Seperti kata pepatah, sopan santun adalah timbal balik, jadi aku juga harus menunjukkan rasa terima kasih, kan?" Melihat senyum Cuyi, pengurus keluarga Ye tiba-tiba merasakan hawa dingin di hatinya. "Apa yang akan kamu lakukan?" Cuyi berkata sambil menyeringai, "Aku tidak suka masalah. Bagaimana kalau kutelanjangi dirimu, patahkan tangan dan kakimu, lalu biarkan kau merangkak kembali ke keluarga Ye tanpa busana? Dengan begitu, semua orang di kota Tianan bisa melihat sendiri betapa pengecutnya keluarga Ye. Jangan berani-beraninya." "Tidak. Hentikan." Cuyi dengan cepat melepaskan pelukan pengurus keluarga Ye. Meng Qingwu dan Meng Yingying meludah dengan ganas. Hanya Cuyi yang bisa melakukan trik licik seperti itu. Mereka segera memalingkan muka. Cuyi dengan cepat menelanjangi pengurus keluarga Ye dan melemparkannya ke jalan. Seorang pria terbuka merangkak di jalan. Dia adalah kepala pelayan keluarga Ye, yang membuat orang-orang yang lewat berseru. Keluarga Ye awalnya ingin pergi dan menghina Cuyi, tetapi mereka malah dipermalukan habis-habisan oleh Cuyi. Peristiwa ini pasti akan menjadi berita utama di kota Tianan. Jangan khawatir. Cuyi berbalik dan menjelaskan kepada mereka berdua, "Aku telah memurnikan energi jiwa binatang dan sekarang telah mencapai tingkat kelima kultivasi fisik. Pada saat yang sama, aku dapat memperbaiki jiwa yang terputus untuk sementara. Metode ini hanya sementara dan hanya bisa bertahan selama 2 bulan." Meng Yingying hanya menghela napas lega.
lalu buru-buru bertanya, bagaimana kalau 2 bulan lagi? Apa kau punya solusinya? Chu Yi mengangguk tidak ada cara lain, kecuali kau mengolah alam kebangkitan jiwa. Jika kau memiliki alam kebangkitan jiwa, memperbaiki jiwamu akan mudah. 2 bulan? Cermin kebangkitan jiwa. Lucu sekali. Tidak banyak biksu kebangkitan jiwa di kota Tianan, dan kemungkinan menjadi biksu kebangkitan jiwa dalam waktu 2 bulan hampir nol. Meng Yingying menundukkan kepalanya seperti anak kecil yang telah berbuat salah. Jika bukan karena dia, Chu Yi tidak akan mendapat masalah seperti ini. Yingying, jangan merasa bersalah. Ini bukan salahmu. Chu Yi menghampiri Meng Yingying dan berkata, kau membeliku kembali dari pasar budak, itu saja sudah merupakan kebaikan yang besar. Jika aku jatuh ke tangan orang lain, aku tidak akan memiliki kesempatan seperti sekarang. Kita lepaskan saja kontraknya. Kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk memulihkan hubungan kita yang setara. Bukankah itu hal yang baik? Meng Yingying merasakan sakit di hatinya, dan hampir meneteskan air mata. Ia sangat terharu, tetapi ia memelototinya dengan tajam, dasar orang jahat, kalau kau tidak bisa menahan diri lagi, aku khawatir kau akan semakin menindasku. Chu Yi menunjukkan ekspresi ketakutan, beraninya aku melakukan itu pada nona muda di sini. Meng Qingwu memelototinya dengan tajam. Beraninya orang ini berkata begitu? Dia juga pernah diganggu seperti orang lain. Meng Yingying menunjukkan ekspresi yang rumit, bisakah kamu benar-benar menjadi biksu kebangkitan jiwa dalam 2 bulan? Kamu tidak percaya padaku,